Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang berjudul Rangkuman Kegiatan KKN ini, kami dari KKN BBM 63 Koordinator 8 Kelompok 25 akan menceritakan mengenai program kerja yang sudah kami lakukan selama KKN BBM periode 63 ini berlangsung. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu ada Nadifa Alia Himawan dari Fakultas Sains dan Teknologi, Apriliani Pancaputri, dan Radinka Safira Salsabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Amatul Latifah Mutia Zahra, Fitriana Putri Anwar, Farelin Eleri Wibowo, dan Pramianka Falanisya dari Fakultas Kedokteran Hewan. Lalu ada Anggi Helena Elizabeth dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan yang terakhir ada Melinda Dwi Artanti dari Fakultas Psikologi. Program Kerja Sosial Pemberdayaan Masyarakat oleh Kelompok 25 Koordinator 8 yaitu terdapat webinar psikoedukasi yang berjudul Normalize Our Feelings for the Better Year Ahead dan e-poster Mental Health Awareness During Pandemic COVID-19. Broker webinar kami merupakan webinar psikoedukasi yang bertujuan untuk mengenali lebih dalam perasaan yang dialami oleh diri sendiri dan menormalisasikan perasaan tersebut agar tercipta kesehatan mental yang lebih baik. Indikator keberhasilan webinar ini telah tercapai yaitu dihadiri lebih dari 20 peserta dan peserta lebih memahami kesehatan mentalnya setelah menghadiri webinar ini sebesar 60%. Sedangkan program kerja e-poster yang berjudul Mental Health Awareness During Pandemic COVID-19 dilaksanakan dengan disebarkan melalui official Instagram @kknbbm63_8_25_Bendungan Hilir pada tanggal 8 Februari 2021, di mana e-poster ini dibuat untuk menginformasikan dan mengedukasi masyarakat umum akan kesehatan mental di mana masih menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan. E-poster ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19 dengan berisikan informasi dan tips-tips menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, indikator keberhasilan dari program kerja ini adalah masyarakat dapat mengetahui dan memahami akan pentingnya kesehatan mental untuk diri sendiri dan juga orang sekitar di tengah pandemi COVID-19 dengan mengisi kolom voting yang diberikan pada Instagram Story @kknbbm63_8_25_Bendungan Hilir. Pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, kami menyelenggarakan kegiatan One Day in Bendungan Hilir, di mana kami mengunjungi RW 3 Kelurahan Bendungan Hilir, tepatnya di Balai PKK RW 3, untuk melakukan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Kelurahan Bendungan Hilir, Ibu RW 3 Kelurahan Bendungan Hilir, dan juga 11 perwakilan warga RW 3. Tidak lupa, kegiatan ini tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, adanya pengecekan suhu tubuh, tersedianya hand sanitizer, juga penempatan duduk yang berjarak. Kegiatan ini mencakup program kerja dari 2 bidang, yaitu bidang lingkungan dan bidang kesehatan. Untuk bidang lingkungan, kami melaksanakan 3 program kerja dengan mengusung tema banjir. Alasan kami mengambil tema banjir untuk bidang lingkungan karena banjir merupakan salah satu fenomena bencana alam yang sering terjadi di daerah Bendungan Hilir. Program kerja pertama yaitu Gerakan Pencegahan Penyakit Pasca Banjir di Kelurahan Bendungan Hilir atau disingkat menjadi Gebrak Benhil, di mana kami mengadakan edukasi mengenai banjir dan juga penyakit yang timbul pasca banjir. Berdampingan dengan program kerja ini, ada program kerja lainnya, yaitu Berbagi Bersama Gerakan Pencegahan Penyakit Pasca Banjir di Kelurahan Bendungan Hilir atau disingkat menjadi Berbagi Gebrak Benhil, yaitu pembagian kalender yang berisi ilustrasi dan informasi dari 8 penyakit yang sering timbul pasca banjir. Selanjutnya, dari bidang yang sama, ada proker yang bernama Sambal Mangga. Sambal Mangga sendiri merupakan kepanjangan dari sama-sama belajar mengolah sampah plastik menjadi barang yang berguna. Tujuan diadakannya proker ini adalah karena atas dasar keprihatinan kami akan tingginya pencemaran sampah plastik di Indonesia. Menurut data pemerintah
Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, setiap hari terbuang 2,9 juta ton sampah plastik per hari ke lingkungan. Kemudian sampah-sampah plastik itu tersebar mencemari berbagai ekosistem di lingkungan seperti ekosistem perairan dan ekosistem tanah. Tentunya kita sering mendengar bahwa sampah plastik ini telah mencemari lautan. Tentu saja dengan pencemaran sampah plastik yang tinggi ini, banyak ekosistem dan hewan laut yang terganggu akibat pencemaran sampah plastik dari kita ini. Maka dari itu, harapan kami adalah dengan adanya proker sambal mangga ini, masyarakat akan semakin sadar tentang pentingnya mengurangi pencemaran sampah plastik. Sehingga selain meningkatkan kreativitas masyarakat, pencemaran sampah plastik di lingkungan akan dapat dikurangi. Sehingga dengan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya mengurangi pencemaran sampah plastik, harapannya ke depannya generasi di masa yang akan mendatang akan merasakan ekosistem lingkungan yang lebih baik. Dan setelah penayangan video program kerja Sambal Mangga, program kerja terakhir yang dilaksanakan saat acara One Day in Bendungan Hilir adalah di bidang kesehatan, yaitu 1 menit untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, atau yang bisa disingkat menjadi 1M untuk Perangko Indonesia. Program kerja ini mengangkat tema mengenai pencegahan virus corona, yaitu dengan pembagian sabun cuci tangan dan penayangan video yang telah kami buat tentang cara mencuci tangan yang benar. Video ini sendiri sebelumnya sudah diupload di platform YouTube pada tanggal 23 Januari 2021 yang lalu dan sudah ditonton oleh lebih dari 40 kali. Maka dari itu, program kerja ini sendiri sudah terbilang cukup memenuhi nilai indikator keberhasilan. Dan untuk program kerja pembagian sabun cuci tangan sendiri bertujuan untuk mempermudah masyarakat Bendungan Hilir dalam melindungi diri dari penyakit COVID-19. Para peserta acara One Day in Bendungan Hilir dengan antusias menerima bantuan sumbangan sabun cuci tangan yang telah kami berikan. Setelah pembagian kenang-kenangan tersebut, acara One Day in Bendungan Hilir pun selesai. Proker kami selanjutnya adalah proker ekonomi. Kami membuat proker webinar dengan judul Strategi Sukses Home Industry melalui Digital Marketing saat masa pandemi COVID-19. Keberhasilan proker ini, peserta lebih dari 20 orang dan peserta mendapatkan ilmu tambahan yang meningkatkan pengetahuan mengenai strategi pemasaran produk yang menarik konsumen melalui media digital atau internet. Yang kami tekankan dalam webinar ini adalah strategi pemasaran produk menggunakan WhatsApp dan Instagram. Alasan kami mengangkat tema ini, COVID-19 menjadi isu kesehatan global, di mana dampaknya dirasakan oleh seluruh negara dan di berbagai aspek, salah satunya pada aspek ekonomi. Tentu saja kebutuhan ekonomi kita harus tetap dipenuhi. Home industry menjadi salah satu bisnis yang paling diminati sebab tidak memerlukan modal besar dan bisa dilakukan di rumah. Tetapi, home industry masih memiliki kekurangan, terutama pada aspek pemasaran dan branding terhadap produk. Untuk itu, webinar pada kali ini akan membahas dan menjawab bagaimana cara melakukan pemasaran dan branding terhadap produk dengan memanfaatkan teknologi, yaitu melalui digital marketing. Proker kami selanjutnya adalah e-poster strategi sukses home industry melalui digital marketing saat masa pandemi COVID-19. E-poster ini menginformasikan dan mengedukasi masyarakat umum dan pengusaha home industry tentang strategi memasarkan produk home industry dan memikat konsumen melalui media di digital atau internet. E-poster ini di-share melalui media sosial Instagram. Indikator keberhasilannya, masyarakat umum dan pengusaha home industry dapat memahami cara meningkatkan pemasaran produk yang menarik konsumen melalui digital marketing atau internet. Itulah program kerja yang telah kami laksanakan pada KKN BBM Unair periode 63. Semoga semua program kerja yang telah kami laksanakan akan berguna bagi masyarakat Bendungan Hilir maupun masyarakat Indonesia. Sekian video rangkuman program kerja dari kelompok 25. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.